Komentar-komentar orang luar yang pernah datang dan tinggal di Aceh. Mereka mengatakan Aceh berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. In English, comments from outsiders who have visited and lived in Aceh. They say that Aceh is different from other regions in Indonesia بالعربية. تعليقات الأجانب الذين زاروا أتشيه وعاشوا فيها يقولون إن أتشيه تختلف عن المناطق الأخرى في إندونيسيا. Nah, kalau di sini gak usah heran, mereka ini parkir motornya helmnya ditinggal, aman. Ini sampai jam 12 malam pun aman ya. Ya udah simple, nggak ada tukang parkirnya ini loh, betul, asli nggak ada tukang parkirnya. Kenapa orang luar betah tinggal di Aceh? Jujur ya, aku kan orang luar dari Aceh nih ya. Tapi aku penasaran banget, kenapa sih banyak kawan-kawan yang datang ke Aceh terus malah betah di sana. Akhirnya aku tanya satu persatu kawan-kawan aku, dan ini jawaban mereka. Pertama, katanya di Aceh hidup itu tenang, nggak buru-buru, nggak sumpek. Biaya hidup murah, makanannya enak-enak, dan tingkat kriminalnya nggak tinggi. Nggak ada begal ataupun jambret. Tingkat kejujuran dan sosialnya juga tinggi. Terus mereka bilang, warung kopi di Aceh itu beda. Kita duduk lama pun rasanya kayak ngobrol sama keluarga sendiri. Orang Aceh itu kalau suka bilang suka, kalau nggak suka bilang nggak suka. Orangnya ramah, jujur apa adanya. Kalau udah kenal, kita itu dianggap seperti keluarga sendiri. Belum lagi makanannya, semua punya rasa yang kuat, karakteristik banget. Hampir setiap rumah makan ada karinya. Budaya dan adatnya kuat. Aceh itu punya vibe yang beda dari daerah lain. Salamnya hangat, adab dijaga, tamu dihormati, perempuan dihargai. Banyak pendatang, mereka aman, nyaman, dan merasa dihargai. Nah, itu tadi info yang aku dapat, alasan kenapa pendatang yang datang ke Aceh pada betah. Nah, untuk kalian yang nonton ini, setuju nggak? Kenapa kalian betah di Aceh? Coba tulis di kolom komentar ya, biar orang luar makin tahu gimana nyamannya tinggal di Aceh. Tanda-tanda kalau kita sudah masuk wilayah Aceh. 1. Semua wanitanya akan terlihat menutup aurat kecuali anak-anak dan lansia. Kedua, kita tidak akan melihat ada bangunan tinggi menjulang gedung-gedung pencakar langit. Ketiga, kita banyak melihat masjid yang besar-besar, megah-megah, mewah-mewah, dan dibuka 24 jam. Keempat, minim suara klakson kendaraan. Kelima, jalanan itu tidak macet. Keenam, tidak akan kita temukan adanya penjual miras. Keenam, yang paling penting adalah ketika kita sudah masuk wilayah Aceh, maka auranya itu sudah berbeda, guys. Kita akan merasa aman, nyaman, dan damai karena wilayah Aceh ini adalah wilayah yang sangat minim, rendah sekali tingkat kriminalitasnya. Selamat datang di Aceh, negeri para syuhada. Orang kan kalau udah menginjakkan kakinya ke Aceh, udah datang dia ke Aceh, pasti dia udah betah, nggak mau lagi dia pulang ke kota asalnya. Iya betul weh. Memang ya kan, entah aku pun heran juga lah weh, itu termaksud aku lah juga ya kan weh. Kalau aku pribadi mungkin aku udah terlalu capek ya dengan huru hara kampung awak sana ya kan. Jadi gitu, awak datang ke sini, di sini itu tenang, damai, nggak ada kehuru haraan tadi. Betah lah aku weh, nggak mau lagi aku pulang ya kan. Kalau orang-orang lain kan aku tengok juga ada lah juga kan aku tengok orang-orang itu ya kan weh. Kalau misalnya dia lagi galau, lagi ada masalah, mau merubah nasib, pasti salah satu kota tujuannya itu ke Aceh, ke Banda Aceh. Gak tahu aku tak kenapa. Dibilang kayak gini kan, ada aku tanya lah juga, penasaran lah aku ya kan. Aku tanya lah, kenapa harus ke Banda Aceh? Ikut-ikutan aja lah kau sama aku. Aku bilang kayak gitu ya kan, weh. Dibilang kayak gini, ya iyalah aku kan mau ikut kayak kau juga, siapa tahu aku dapat jodoh di sini. Bilangnya kayak gitu. Ih Bayo, pedean kau. Jadi kan dibilangnya lah kayak gini. Kenapa salah satu kota tujuannya tuh Aceh? Karena dibilangnya di sini tuh tenang,
nggak ada huru hara. Sama kayak aku bilang loh, tenang, nggak ada huru hara, slow living di sini. Jadi kan kayak bisa menenangkan diri kayak gitu loh, kayak merubah situasi kayak gitu. Jadi lebih tenang, lebih adem lah hati tadi ya kan. Yang galau-galau pun adem lah kayak gitu. Kayak gitu dibilang. Tapi jangan salah juga kalian, nggak semuanya orang yang kalau udah ke Aceh itu nggak mau lagi balik ke kota asalnya. Itu hanya sebagian orang. Itu cuman berlaku untuk orang-orang yang memang suka hidup tenang, nggak suka kehuru-haraan. Kalau orang yang suka ketenangan, kalau orang yang suka kedamaian ya kan, bisa lah kau kunjungin Aceh ini ya kan bisa jadi salah satu kota tujuan lah untuk berhijrah kau ya kan. Tapi kalau orang-orang yang suka tarak takdung nggak berlaku itu 2 hari aja dia di sini udah pening kepalanya tadi, udah pening. Karena apa? Di sini nggak ada tempat hiburan ya kan, nggak ada mall-mall, nggak ada tempat-tempat keglamoran tadi, nggak ada tempat-tempat tarak takdung tadi. Mana betah dia di sini ya kan? Kalau kayak kami ini ya kan, yang suka kedamaian, nggak suka huru hara ya kan, betah di sini. Memang mau cari damai, cari tenang, bukan cari huru hara. Ini Jam Travel sekarang ada di kawasan Selawah. Ya, di sini banyak kita lihat orang jualan pisang, tapi dagangannya ditinggal gitu aja. Dan tidak ada warga sini yang mau mencurinya. Bahkan monyet-monyet di hutan sini pun nggak ada yang mau ngambilin pisang dagangan masyarakatnya, guys. Ini memang luar biasa. Aceh memang layak disebut Serambi Mekah, tempat paling aman dan nyaman di Indonesia, khususnya bagi wisatawan yang datang ke Aceh. Jakarta, lu harus ningkatin kualitas work from cafe lu karena lu kalah jauh sama Aceh. Di sini orang udah biasa kerja, terus ada kopi, ada snack dan lihat. Dan kopi ini berapa bang ini? 4.000 ya? 5.000 per snacknya 1.000, 2.000. Ada yang 1.000, ada yang 2.000. Airnya gratis, bisa refill terus, dan lu pesan sekecil apapun di sini, lu bisa stay sampai 24 jam dan nggak bakal diusir, nggak bakal diapa-apain. Kalau lu WFC di Jakarta minimal kopi 20-30 ribu, snack tambahan 10-15 ribu, itu pun kalau ada yang semurah itu. Habis itu kalau misalkan lu udah lebih dari 3-4 jam, kadang diliatin, kadang dipikir ini kayaknya kelamaan nih orang di sini. Terus kalau misalnya mau makan nambah lagi hampir 100 ribu. Di sini makanan juga murah 20 ribu. Jadi tolong Jakarta bikinlah tempat-tempat kayak gini karena sangat dibutuhkan. Please.